Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran cooperative grid, ya, yang dimana model cooperative grid ini yang latar belakangnya masalah utama dalam pembelajaran pada pendidikan formal dewasa ini adalah rendahnya daya serap peserta didik. Hal ini tampak dari rata-rata hasil belajar peserta didik yang senantiasa masih memperhatikan. Presentasi ini tentunya merupakan hasil kondisi pembelajaran yang masih cenderung tercercer sehingga siswa menjadi pasif. Untuk meningkatkan daya ingat siswa adalah mempelajari dengan model cooperative grid. Nah, cooperative grid ini yaitu pembelajaran kooperatif yang berpasangan dan mengikhtiarkan bagian-bagian dari materi yang dipelajari. Kemudian pengertian dari pembelajaran cooperative grid ini yaitu pembelajaran cooperative grid adalah pembelajaran yang mengatur interaksi siswa seperti ilustrasi kehidupan sosial siswa dengan lingkungannya sebagai individu dalam keluarga, kelompok masyarakat, dan masyarakat yang lebih luasnya. Pembelajaran cooperative grid ini mengarahkan siswa untuk bekerja secara berpasangan dan secara lisan mengikhtiarkan bagian-bagian materi yang dipelajari. Nah, gurunya itu membagikan siswanya untuk berpasangan, lalu membagi wacana atau materi kepada siswanya untuk dibaca, kemudian dibuat ringkasan, sementara pendengar atau penyimak atau pengoreksi atau menunjukkan ide-ide pokok yang lengkap dan membantu mengingat dan menghafalkan ide-ide pokok yang menghubungkan materi yang sebelumnya dengan materi lain. Ciri-ciri dari pembelajaran cooperative grid ini memiliki 4 ciri. Yang pertama, siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan materi pembelajaran. Tentu saja maksud ini yaitu kelompok itu harus menuntaskan atau harus menyelesaikan materi yang diberikan oleh gurunya. Yang kedua, kelompok dibentuk dari tinggi, sedang, dan rendah. Maksudnya di sini tinggi, sedang, dan rendah itu dari pemahaman, maksudnya ada siswa yang pintar dan sedang dan rendah gitu. Maksudnya kayak gitu, kita harus menggabung menjadi satu kelompok. Nanti jangan kelompokkan yang pintar-pintar saja, yang maksudnya yang kurang pintar aja gitu. Jadi kita harus mengelompokkan itu sama-sama dibentuk dari tinggi, sedang, dan rendah. Yang ketiga yaitu bila memungkinkan anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, dan jenis kelamin yang beraneka ragam. Nah, maksudnya di sini yaitu dalam satu kelompok harus berasal dari ras, budaya, suku, dan jenis kelamin lainnya. Misalnya itu kayak cowok sama cewek digabungkan menjadi satu kelompok, misalnya 2 cowok dalam satu kelompok itu 4 anggota, 2 cewek 2 cowok. Nah, yang terdiri dari misalnya dari perbedaan ras, agama misalnya, nanti di sana beraneka ragam, tidak dengan satu jenis budaya ras gitu. Yang keempat yaitu penghargaan lebih berorientasi kepada kelompok dari individu. Maksud di sini ialah penghargaan, misalnya nanti kita akan memberikan penghargaan nih kepada siapa-siapa yang paling bagus atau paling kreatif dalam menyelesaikan masalah itu. Dalam mengasih penghargaan, jangan umumkan siswa ini mendapatkan penghargaan karena dia itu cerdas gitu, enggak. Jadi kita akan memberikan penghargaan kepada kelompoknya. Misalnya kelompok 1 mendapatkan skor tertinggi karena dia itu lebih baik gitu. Nah, selanjutnya yaitu prinsip cooperative grid. Maksud dari di sini ada prinsip cooperative grid. Yang pertama, siswa harus memiliki persepsi bahwa mereka tenggelam dan berenang bersama. Maksudnya tenggelam dan berenang bersama di sini yaitu mereka harus sama-sama. Mereka di sini itu sama gitu. Mereka harus sama-sama dari titik nol. Maksudnya sama-sama memahami, sama-sama menyelesaikan masalah itu bersama gitu.
Yang kedua, siswa memiliki tanggung jawab terhadap siswa lain dalam kelompoknya. Di samping tanggung jawab tersebut terdiri dari terhadap diri sendiri dalam mempelajari materi yang dihadapi. Nah, maksud dari B di sini yaitu tanggung jawab terhadap siswa dalam kelompoknya. Misalnya dalam satu kelompok itu ada satu anggota yang belum mengerti mengenai materi itu. Nah, di sana yang bertanggung jawab itu adalah anggota kelompok yang mengerti. Berarti mereka itu harus menjelaskan materi yang mereka dapat itu kepada temannya yang belum mengerti gitu. Yang ketiga, siswa harus berpandangan bahwa mereka semua memiliki tujuan yang sama. Maksudnya di sini dalam awal diskusi mungkin kita bilang, teman-teman nih, kita harus memiliki tujuan yang sama, yaitu menyelesaikan masalah dengan baik gitu. Yang keempat, siswa harus berbagi tugas dan berbagi tanggung jawab sama besarnya di antara para anggota kelompok. Nah, maksudnya di sini yaitu membagi tugas yang sama besarnya pada anggota kelompok. Misalnya di anggota A, misalnya punya di kelompok A, anggota A memiliki tugas yang berat banget. Sedangkan anggota B memiliki tugas yang sangat ringan. Jadi kita tidak boleh seperti itu. Masalahnya di anggota itu harus sama-sama. Misalnya ada yang sebagai notulen, ada yang sebagai dokumentasi. Jadi tugasnya itu harus sama rata, tidak boleh ada yang memberatkan dan ada yang terlalu mudah gitu nanti. Yang E itu siswa akan diberi suatu evaluasi atau penghargaan yang akan ikut berpengaruh terhadap evaluasi seluruh anggota kelompok. Nah, misalnya nanti siswa akan diberi suatu evaluasi atau penghargaan akan ikut berpengaruh. Nah, maksudnya di sini nanti akan dievaluasi, akan diberi penghargaan kepada kelompoknya. Sedangkan F yaitu siswa berbagi kepemimpinan sementara mereka memperoleh keterampilan bekerja sama selama belajar. Yang G itu siswa akan diminta berpertanggungjawaban secara individual materi yang dipelajari dalam kelompok kooperatif. Jadi nanti tidak hanya satu orang, maksudnya di sini bukan hanya satu orang yang bicara. Jadi semua anggota dari kelompok itu harus mengerti materi yang didapatkan gitu, tidak hanya satu orang. Nah, di sana juga termasuk dari yang ke mana tadi? Yang ke D. Jadi semua anggota dari kelompok itu harus mengerti. Nah, langkah-langkah dari cooperative spirit ini yaitu pertama, guru membagi siswa untuk berpasangan. Kedua, guru membagikan wacana atau materi tiap siswa untuk dibaca dan membuat ringkasan. Ketiga, guru dan siswa menetapkan siapa yang pertama berperan sebagai pembicara dan siapa yang berperan sebagai pendengar. Keempat, pembicara membacakan ringkasan selengkapnya mungkin dengan memasukkan ide-ide pokok dalam ringkasannya, sementara pendengar sebagai nanti akan mengajukan pertanyaan gitu. Sedang kelima yaitu bertukar peran, semula berperan sebagai pembicara ditukar menjadi pendengar dan sebaliknya, kemudian dilakukan seperti kegiatan tersebut kembali. Yang keenam merumuskan kesimpulan bersama siswa dan guru. Yang ketujuh yaitu penutup. Nah, manfaat dari pembelajaran cooperative spirit ini yaitu ada 7 manfaat. Ada 7 manfaatnya. Yang pertama, bekerja sama dengan orang lain bisa membantu siswa mengerjakan tugas-tugas yang dirasakan sulit. Nah, yang kedua, dapat membantu ingatan yang terlupa pada teks. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi ide-ide pokok yang ada pada materi, dapat membantu ingatan dan pemahaman. Keempat, memberikan kesempatan siswa membenarkan kesalahpahaman. Yang kelima, membantu siswa menghubungkan ide-ide pokok materi dengan kehidupan nyata. Dan keenam, mampu menjelaskan bagian bacaan secara keseluruhan. Yang ketujuh, memberikan kesempatan untuk mengulangi dan untuk mengingat kembali. Nah, kalau di sini ada kelemahan dan kelebihan dari cooperative spirit. Kelebihannya yaitu melatih pendengaran atau ketelitian kecermatan. Yang kedua, setiap siswa mendapatkan peran.
Yang ketiga yaitu melatih mengungkapkan kesalahan orang lain dengan lisan. Nah, kelemahannya di sini yaitu hanya digunakan untuk mata pelajaran tertentu, hanya dilakukan 2